Setelah apa yang telah dicapai, timnas Indonesia sepertinya semakin membuat tetangga kita iri dan sebal. Di saat Thailand mungkin agak bisa menerima keadaan, beda lagi sama Malaysia serta Vietnam yang masih belum terima dengan ini semua, di mana dua negara itu seolah masih enggak mau kalah dengan Indonesia. Dengan berusaha menambah kekuatan melalui program naturalisasi, akan tetapi bukannya pujian, malah justru roastingan yang didapat. Sebagai seorang penyokong harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada. Indonesia bisa dibilang adalah tim terbaik di Asia Tenggara saat ini. Tentu kalau ada yang bilang, kan belum juara AFF kok bisa dibilang terbaik? Iya betul, Indonesia belum pernah juara AFF. Tapi terbaik itu tolak ukurnya sekarang jauh lebih luas. Dari sisi skuad, timnas Indonesia sekarang bahkan masuk 10 besar dengan market termahal di Asia. Bahkan nilai dari Max Hilger seorang itu sudah setara dengan satu tim macam Thailand atau Vietnam. Selain itu, kenapa Indonesia bisa dikatakan terbaik? Tentu saja dari sisi pencapaian di round 3 kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia kini sudah dapat 9 poin, sebuah angka yang enggak pernah didapat oleh Vietnam ataupun Thailand di edisi sebelumnya. Dan tidak bisa dipungkiri kalau program naturalisasi yang dilakukan PSSI benar-benar sangat memberikan efek positif. Selain soal prestasi, secara kemampuan individu itu juga mampu mematik pemain-pemain di Liga 1 untuk lebih terpacu jika ingin bersaing di timnas. Karena murni standarnya emang udah beda, sehingga wajar Indonesia juga jadi tim yang paling banyak mendapatkan atensi serta sorotan di Asia. Dan enggak bisa terbayangkan betapa luar biasa hegemoni yang tercipta jika tim Garuda mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Berbicara soal peluang Indonesia, memang secara kalkulasi terbilang sangat besar. Secara hitung-hitungan di papan klasemen, Indonesia kini terpaut 4 poin dengan Australia yang ada di posisi 2. Sedangkan jadwal 2 laga terakhir di matchday Juni, PSSI hanya menargetkan meraih 3 poin di kandang, yaitu ketika menjamu Cina. Sedangkan satu laga lainnya, yaitu bisa dibilang nothing tulus. Walaupun sejatinya peluang itu tetap ada, minimal bisa meraih 1 poin. Mengingat Jepang sendiri, kemungkinan akan tampil lebih slow down serta main dengan skuad pelapis, karena udah dipastikan lolos. Tapi tetap aja itu nggak gampang, karena Jepang tetaplah Jepang. Apalagi nanti kita mainnya away. Apabila Indonesia berhasil meraih 3 poin dari Cina dan Bahrain kalah atau seri ketika melawan Arab, maka sudah pasti posisi 4 besar akan tersegel, karena 12 poin yang dikumpulkan Indonesia so pasti nggak akan bisa dikejar oleh Bahrain serta Cina. Lantas, apakah ada peluang lolos sebagai runner-up? Ya sebenarnya bisa-bisa aja, walaupun kok kesannya nggak realistis ya. Tapi dalam sepak bola kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sebelum semua benar-benar final. Gini, jika Indonesia berhasil sapu bersih 2 laga sisa, maka poin total Indonesia adalah 15 poin. Sedangkan jika Australia yang kini poinnya 13, semisal kalah dari Jepang dan imbang lawan Arab, maka poin maksimalnya adalah 14. Kemudian Arab Saudi yang kini poinnya 10, semisal imbang lawan Bahrain dan imbang lawan Australia, maka poin maksimalnya adalah 12. Bahkan, meskipun mereka menang lawan Australia, poin maksimalnya adalah 14. Yang mana artinya, semua kemungkinan masih bisa terjadi dan PSSI pasnya juga sudah berhitung soal ini. Sehingga wajar jika ada rencana untuk mengajukan TC lebih cepat. Mengingat kompetisi di liga masing-masing, kecuali J-League dan MLS rata-rata Mei udah kelar. Namun kembali lagi kita tetap harus realistis dengan menargetkan posisi 4 besar untuk kemudian berjuang di round 4. Sementara itu melihat gimana Indonesia yang makin mendapatkan atensi membuat rival tetangga diketahui cukup merasa jealous. Mungkin cuma Thailand yang udah meminta tim-tim di ASEAN untuk sadar diri. Tapi enggak bagi Malaysia serta Vietnam yang kayaknya masih ngeyel. Yap,
Malaysia diketahui masih berusaha untuk menyaingi Indonesia, terutama soal program naturalisasi. Dan menurut info terbaru, setelah sukses merampungkan Hector Hevel sebagai pemain keturunan, yang baru kini Tungku Ismail dikabarkan siap menambah 7 pemain keturunan lagi untuk Harimau Malaya. Wow, ngeri. Nah, kabarnya 7 pemain baru tersebut untuk menambah amunisi Malaysia agar bisa lolos ke Piala Asia 2027 serta tampil bagus di kompetisi tersebut. Dan Federasi Malaysia sendiri menargetkan ke-7 pemain baru ini bisa tampil saat bertemu Vietnam pada 10 Juni mendatang. 7 pemain Malaysia di luar negeri akan menambah kualitas dan membantu tim. Yang penting adalah tim nasional kita bersaing di turnamen internasional papan atas dan mendapatkan rasa hormat, kebanggaan, dan citra kita. Untuk mencapai tujuan ini, kita harus bersatu dan bersabar. Yang terpenting bukan kecepatan, tetapi arah yang kita tuju, ujar Tungku Ismail, dikutip dari CNN. Sukses deh ya. Sementara itu Vietnam pun juga nggak mau ketinggalan untuk menambah pemain. Dan setelah kemarin udah sukses menaturalisasi Nguyen Xuan Song yang moncer di Piala AFF, kini mereka akan menambah 2 pemain lagi dengan misi yang sama, yaitu lolos Piala Asia. Kalau gitu, sukses deh buat Malaysia dan Vietnam. Di sisi lain, ada kabar soal Max Hilgers nih. Yap, entah apa salah Hilgers hingga ada orang yang sampai segitunya membenci dirinya. Bahkan bapak-bapak anggota DPR yang kayaknya tantrum mantunya nggak masuk timnas, sampai nyerang personal loh. Dengan ngatain dia bohong soal cedera, sampai-sampai pihak rumah sakitnya klarifikasi. Dan ketika di counter, malah nantang-nantangin buat bawa ke pengadilan. Lah ngapain kocak? Terlepas dari apapun, terkait peluang Indonesia, kembali lagi kita harus tetap realistis untuk mengamankan 4 besar. Lalu soal tetangga yang tantrum, ya udah biarin aja. Malahan bagus jika semisal rival di ASEAN ikut terpacu, karena dengan begitu level kompetitifnya bisa naik. Sehingga ke depan harapannya tim-tim ASEAN bisa lebih banyak berbicara di level Asia.